Nah, bagian errornya kan minta ah, dia. Nah, boleh tolong dibacakan dibacakan kah bagian errornya yang tadi bersuara? Nggak apa-apa, silakan. Tadi aku yang bagian errornya itu mata uang har mata Hmm? uang akun harus sesuai dengan mata uang default. Ya. Nah, mata uang default itu kan pakainya IDR rupiah ya. Jadi, di sini kan ada keterangannya SCD. Bisa diganti IDR atau bisa dikosongkan. Tapi kita memilih untuk dikosongkan Ya, saja. Jadi, tulisan SCD-nya ini dihapus. Udah. Kalau udah, bisa langsung bentar simpan dulu. filenya. Sip. Simpan atau save bagian sininya. Save. Udah semua teman-teman? Tadi Bentar kita dulu kan baru sampai sini kawan-kawan. ya, jadi kita Mata lanjut nih uangnya teman-teman semua SCD-nya yang dihapus. diharap untuk fokus lagi. Ya, yang SCD-nya dihapus, terus disimpan. Ya. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke akurat yang tadi, ke sini. Udah pada balik lagi? Bentar Kak, bentar dulu. Oke, terus Oke, kalau simpan. udah, ditutup nih pojok kanan bawahnya, klik tulisan tutupnya. Bentar. Nah, tampilannya kan kayak gini jadinya pas sudah diklik tutup. Aduh Kak, taruh dulu. Ih, apa sih? Udah semua? Udah semua, Kak? Iya, nggak ada yang masuk. Udah semua belum ya, teman-teman? Kira-kira. Udah. Nanti bisa ada yang responnya biar kita tahu sampai mana gitu belumnya. Sampai sini udah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kalau ada tampilan kayak gini, klik lagi impor datanya, terus impor dari Excel. Terus ke bawah, klik logo file. Tadi Buat kan yang keluar itu ya. tuh berarti jaringan kamunya terputus ya, jadi kamu login lagi aja. Oke, bentar Sebentar. bentar. Bentar Kak. Tampilannya udah kayak gini. Bentar Kak. Tadi kan udah disimpan ya yang Excel. Terus gimana? Ya. Mm-mm. Kalau yang udah balik ke akurat lagi, Ya, terus tutup, klik tutup, udah belum? Yang tutup. di pojok bawah. Tutup. Tutup, terus kan tampilannya kayak gini bukan tampilannya. Ya. Iya betul. Nah, diklik nih ininya nih, klik. Mhm. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Udah semua? Mhm. Bentar, bentar. Ya Allah, Mak, ini. Udah? Sudah, Kak. Oh, Ya sudah. Tuhan. Ya. Kalau udah diklik ini, diklik. Nah, tadi kita Terus cari ke unggah. download. Download. Ke download dulu.
cari file yang namanya error. Jam berapa tadi kita? Jam 10 deh. Apa itu? 231 berarti. Cari file yang namanya first diklik, open. Iya. Udah sampai sini belum? Udah. Oke, lalu klik unggah. Tampilannya kayak gini. Kalau udah, klik lanjutkan di pojok kanan bawah. Nah, untuk tampilan konfirmasi impor data, itu kotaknya di checklist yang bagian atasnya tuh yang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Itu di checklist kotaknya. Udah semua? Oke, udah. Udah. Nah, klik lanjutkan di pojok kanan bawah. Oke, kita tunggu dulu. Apakah datanya berhasil semua? Berhasil. Satu berhasil, satu Berhasil. gagal, Kak. Itu yang Agnes ya? Saya gagal, Kak. Iya. Berhasil, Kak. Yang Oke, yang yang berhasil gagal siapa aja tadi? Agnes. Age, Sarah. Saya gagal, Kak. Boleh di-download lagi coba. Coba di-download lagi itu gagalnya kenapa? Jadi tadi diunduh lagi yang gagal, terus kalian buka Excel-nya, itu errornya kenapa alasannya? Daftar barang. Yang ini tuh, iya daftar barang terkirim itu. Ini kan bentuk kayak gini kan. Di Excel-nya juga. Coba. Pak, errornya karena tidak dapat merubah tipe akun. Tipe akunnya di Iya, Kak, sama, Kak. ada tipe akun tadi di sini. Iya, coba tipe aja Kak. Coba Excel yang tadi udah di-download tuh, yang unduh data gagal, itu bagian tipe akunnya dikosongin aja, dihapus, terus disimpan, terus dimasukin lagi ke sini. Apakah sudah dicoba, Agnes? Cara masukinnya sama ya kayak tadi. Sudah bisa Kak. Berhasil? Berarti udah berhasil Iya, semua ya berhasil, datanya? Oke, Kak, bentar ya. belum. Siapa yang belum itu? Aku. Oke. Dwi. Kenapa Dwi Excel-nya katanya gagalnya di apa kenapa? Sama kayak Agnes, Kak. Oh ya berarti bisa dihapus ya si tipe akunnya. Dihapus terus disimpan Excel-nya. Habis itu balik lagi ke Accurate. Masukin caranya sama aja kayak yang tadi. Masuk data barang. Kalau udah ngomong udah ya. Minta saran dari Pak, hasil soal Nah kamu download lagi, download bukanya yang masih gede itu errornya apa? Oke. Baik.
karena mata harus sesuai dengan mata uang di. Berarti itu yang di Oke, buat teman-teman aku sambil mau ngomong ya. Jadi kan kita ini bootcamp kan kurang lebih seminggu, bahkan nggak ada seminggu ya, 5 hari. Nah ini kan modulnya tuh lumayan tebel banget ya. Jadi kalau bisa kalian jaringannya diperhatiin, jangan sampai error Terkendala. atau iya terkendala gitu. Terus sebisa mungkin diperhatikan dengan Seksama. seksama. Karena keterbatasan waktu. Iya karena keterbatasan waktu. Ini juga sampai jam 3. Sampai jam 3. Udah beberapa menit lagi. Apakah sudah bisa dilanjut? Yang tadi gagal gimana? Udah berhasil belum? Belum Kak, tapi lanjut aja. Oke, kita ini tutup ya. Ini bisa akun perkiraannya disilang aja. Selanjutnya di halaman selanjutnya ada daftar barang teman-teman. Nah, di sini tuh ada kategori persediaan sama gudang. Kita harus input manual dulu. Caranya kita ke persediaan, Kepersediaan. lalu ke kategori barang. Yang mana biru? Di sini namanya ada kursi sama meja. Kita input satu-satu. Pertama kursi, lalu bisa klik simpan. Kak, pelan-pelan ya. Habis dari persediaan Ya. tadi kemana, Kak? Kategori barang. Kan persediaan, terus kategori barang nih, yang di bawah pojok kiri warna biru. Diklik kategori barangnya, terus nanti tampilannya kayak gini. Terus tadi kita udah input kursi, terus yang kedua kita input meja. Yang belum input kursi, masukin dulu kursi, diketik kursi, terus disimpan. Simpannya di bagian sini, pojok kanan. Kalau udah disimpan, kita ketik lagi, masukin meja. Nah, disimpan juga di sini. Terus dicek, disimpan. Kalau udah nginput meja dan kursi, itu kita ngeceknya di titik 3 hijau yang ini nih, pojok kiri. Diklik titik 3 hijaunya. Nah, di sini ada kursi, ada meja, sama umum. Kalau umum itu udah otomatis dari akuratnya. Sampai sini udah belum teman-teman? Sampai sini udah belum ya? Sudah Kak. Oke. Udah, Kak. Sudah. Oke. Selanjutnya kita input gudangnya. Jadi ini kategori barangnya udah selesai, kita bisa tutup aja, disilang. Lalu kita untuk input gudang ke persediaan, lalu klik gudang. Klik gudang. Boleh gudangnya namanya diisi depan, terus bisa disimpan. Yang kedua, ketik belakang, lalu simpan.
Kak, maaf, belakang, tadi sebelum masuk ke gudang tuh kemana? Persediaan persediaan, gudang. terus ke gudang. Persediaan, terus ke gudang. Kalau udah klik gudang, nanti tampilannya kayak gini. Nanti masukin nama gudangnya. Ketik dulu, kalau yang depannya belum, ketik gudang depan, terus disimpan. Kalau yang depannya udah disimpan, kita ketik gudang belakang, terus disimpan juga. Yang tadi itu udah kita udah sampai sini. Nah, kayak gitu. Ini udah 2 gudang udah dimasukin ya, depan belakang. Nah, cara ngeceknya itu di titik 3 hijau. Di sini kita diklik. Nah, ada gudang belakang, ada gudang depan, sama utama. Kalau utama udah dari akuratnya. Jadi tadi kita inputnya belakang dan depan. Apakah udah sama teman-teman? Sudah. Oke. Kalau udah bisa di X aja gudangnya, ditutup. Tampilan ininya tutup. Nah, terus Kita mulai masukin daftar barang yang di Excel-nya. Itu kita ke barang dan jasa nih yang di depan. nih, Udah ada ya. Kita bisa klik impor datanya. Itu Kak, aku ngirim di grup, kenapa kok kayak gitu? ngirim di grup coba sebentar. Kenapa? Loh. Itu barang perbuatan. Kita kan Kamu ini mau masukin gudangnya, Kak Gita? Iya, tadi kan pas sebelum gudang tuh ada membahas apa sih, aku ketinggalan. Nah, itu bukan di barang per gudang ya. Kamu itu kliknya di barang per gudang. Oh, Jadi tadi itu sebelumnya kita ke persediaan, iya. lalu ke gudang. gudang. Jadi Oke. bukan barang per gudang, tapi gudangnya aja. Udah? Udah ketemu gudangnya? Oke. Warna biru. Oke. Klik. Ya. Nah, tampilannya kayak gini. Un- Terus masukin tuh gudang Ya. depan, terus klik simpan. Terus Udah? Kalau udah udah. disimpan, kita masukin lagi nih. Ketik gudang belakang. Terus klik simpan lagi. Gudang Tulis belakangnya aja ya. Simpan. Udah disimpan? udah. Nah, kalau udah belum Kategori persediaan. kategori barang ada. Sebelumnya udah dimasukin belum yang kursi dan mejanya itu di kategori barang? Belum. Belum ya. Oke, berarti kita ke persediaan. Ini gudang tadi udah di-input ya? Iya, udah. Udah disilang aja. Udah disimpan. Kalau udah kita masukin kategori barang. Caranya itu ke persediaan lagi. Terus pilih kategori barang yang di barisan ketiga tuh di bawah pojok kiri. Ya. Udah ketemu, diklik. Udah. Nah, di sini barangnya ada kursi dan meja. Kita nginputnya satu-satu. Pertama nginput kursi dulu. Kursi, ketik. Kursi, kalau udah disimpan. Udah belum? Terus udah. Nah, kalau kursi udah disimpan, itu tinggal ketik meja. Terus disimpan lagi.
Udah. Udah disimpan? Udah. Oke, kalau udah berarti kita bisa di X aja kategori barangnya, ditutup. Nah, kita masuk ke impor data nih sekarang. Ulangin lagi aja. Nah, harap diperhatikan ya teman-teman, untuk impor data barang dan jasa itu kita pilih menu di sini nih. Lihat kursornya. Di bagian barang dan jasa, kita klik impor data. Diklik impor datanya. Itu masuk kemana dulu? Nah, Persiapan terus data. ke bawah. Nih, di bagian sini nih. Di sini kan ada barang dan jasa ya. Diklik impor datanya. Ini yang ada kursornya nih. Di sebelah kanan. Diklik. Nanti tampilannya seperti ini. Bentar, Nah, Kak. Nah, di video. ah, udah sampai sini belum, Kak? Belum. Tadi kan impor barang itu masuk kemana? Tadi kan baru selesai di kategori barang kan udah disimpan. Heeh. Terus Kategori itu barangnya misal di menu atasnya tuh di X aja. ya, Nah, terus kita ke ini nih, barang dan jasa. Tampilannya kayak di layar di screen nggak sekarang tampilan di laptop? iya, Seperti ini enggak? sama kayak di situ. Iya, Sama tuh. Nah, kita pilih yang barang dan jasa nih, judulnya barang dan jasa. Nah, terus kalau udah ketemu barang dan jasa, klik impor data di sini. Sini ya. Klik. iya, Nanti tampilannya tuh kayak gini. Sama nggak tampilannya? sama. Nah, terus kita ke bawah nih. Nih, di sini yang ada logo file itu diklik. Jadi langkah-langkahnya tuh sama kayak tadi kita Sebelumnya. impor yang pertama ya. Nah, sekarang itu kita mulai impor daftar yang kedua, itu daftar barang. Nah, pilih yang ini, file yang daftar barang. Open. Range waktu yang tadi yang satu. Kalau udah dimasukin daftar barangnya, klik unggah. Nanti tampilannya kalau udah kayak gini, diklik lanjutkan pojok kanan bawah. Udah sampai sini belum? Apa sudah sampai sini? Ini kata Kak Fikri. Bukan kita itu. Bohong. Apakah sudah sampai sini semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, jadi ini caranya tetap sama ya kayak yang sebelumnya, yang tadi kan yang pertama itu dilanjutkan, terus pas konfirmasi impor data, ininya di checklist, jangan lupa. Terus kita bisa lanjutkan. Nah, ini 12 data berhasil diproses. Sama nggak teman-teman semua? Aku ada 6 gagal, Kak. Coba Kak, diunduh. aku 6 data gagal diproses. Iya. Coba diunduh. Coba yang gagalnya diunduh dulu datanya, terus kasih tahu alasannya kenapa. Oke, sebentar. Pas waktu offline tuh berhasil semua, yang berhasil semua. Coba. Ini tulisannya sudah ada data lain dengan kode barang dan jasa. Sudah ada data lain. Tadi kamu di checklist kan ya yang sebelumnya? Yang lakukan update. Iya, Pak.
Di checklist enggak ya? Yang lakukan update yang mana, Kak? Oh iya, belum di checklist, Kak. Boleh diulangin lagi aja ya langkah-langkahnya. Dari mana, Kak? Lupa. Boleh? Linknya. Oke, Kalian yang jadi ngirim kan? untuk masuknya itu tadi kan ada di fitur yang di awal tuh, yang di depan ini. Ini, ya kan? Udah belum kayak di layar. Teman-teman Iya. jangan iya. lupa absen ya. Impor data kan? Absen dulu. Ya, impor data. Ditutup dulu. Terus nanti kan ada masuk file. Oke, boleh ini tutup dulu. Terus ini impor data. Nah, ini yang di bawah kamu masukin Oh iya ya. Data. yang tadi daftar Daftar barang. barang. Ya, open, Unggah. unggah. Lanjutkan. Ini dilanjutkan aja. Oh iya, dipencet Nah, checklist di ya, Kak? konfirmasi impor data ini tuh ada lakukan di checklist, baru dilanjutkan kalau udah di checklist. Lanjut. Iya udah, Kak. Terus ini Udah ada 12 data hasil. berhasil diproses. Sama Makasih. berhasil Sudah ya? 12-nya tak? Iya udah. Oke, tutup. Selanjutnya Oke. ke pelanggan. Pelanggan juga sama aja. Ini sama Aku tetap semua aja teman-teman. Cuman beda 6 data data. gagal. Apa? Sudah di Aku checklist? tetap 6 data gagal walaupun udah di checklist. Itu coba unduh dulu. Coba bisa unduh Excel-nya lagi aja di yang di link. Diunduh ulang, terus diekstrak, jangan lupa. Terus coba masukin lagi. Bentar. Buat teman-teman yang udah, boleh lanjutin ke Pelanggan. impor data pelanggan ya. Caranya itu sama aja, cuman beda file Excel-nya. Karena ini impor data pelanggan, berarti kita pakai yang file nomor 3, daftar pelanggan. Bisa di-open, lalu diunggah. Ini dilanjut dulu, lalu selalu checklist untuk melakukan update data. Bisa dilanjutkan. Yang impor pelanggan udah ada yang nyoba belum? 6 data berhasil diproses sama tidak? Iya, Kak, sama. Sama, oke. Kita bisa lanjut lagi. Di bawahnya ada pemasok. Ini Bisa Kak, diklik aku udah impor bisa masuk data ke Excel. lagi. Yang tadi 6 Ya, udah data di-download gagal Excel-nya? diproses tuh. Udah. Ya, udah diekstrak lagi. Kayaknya download Udah. data. Itu kamu downloadnya itu di yang link yang Kan ada kode dikirim kan ya? barang, nama barang, jenis. Kamu iya, udah masukin ke link yang dikirim. link yang dikirim. Oke, berarti benar. Terus berarti kamu coba lagi tadi di barang dan jasa tadi kamu yang gagalnya? Iya, tadi yang di meja, kursi kayak gitu tuh. Iya, berarti di barang dan jasa kamu bisa ini klik di fitur yang awal ini, klik impor datanya lagi. Bentar Kak, pelan-pelan. Impor data. Tadi kan di persediaan. Iya kan di persediaan. Tapi tadi kamu udah input kursi dan mejanya kan? Kursi simpan, meja simpan. Udah. Udah, berarti kamu langsung aja Udah. masukin Excel-nya aja. Nih. Dengan ini yang di depan barang dan jasa, impor data. Ada kayak gini nggak? Kayak di layar. Ini file errornya aku coba kirim. Yang gimana coba? Ini nih, kamu lihat di share screen. Ya. Kamu pencet impor data yang di barang dan jasa.
Udah? Nanti keluarnya kayak gini. Bentar. Import data. Sudah belum ya? Ya. Udah. Sudah. Terus? Kalian tadi bisa pilih lagi. Udah. Pilih filenya yang tadi baru di-download lagi. Di-download ulang lagi tuh. Pilih yang daftar barangnya yang nomor 2. Udah, open. Iya, itu aku juga tadi yang itu kok. Iya, coba lagi aja. Biasanya Udah. akuratnya tuh nggak bisa baca memang. Jadi tadi kamu download lagi, coba masukin lagi dengan cara yang sama. Enggak, terus dilanjutkan. Jangan lupa di atasnya di checklist untuk update data. Terus bisa dilanjutkan. Udah 12 data berhasil diproses. Sama nggak 12 data berhasil? Tetap sama, 6 data gagal diproses. Tetap sama. Itu aku kirim di Coba itu, errornya di kenapa? Kamu udah download yang errornya belum? Kenapa 6 data itu udah. gagal? Di errornya, kamu nggak fotoin bagian errornya. Error tuh bagian belakangnya. Coba taruh. Lanjut aja, Tah. Oke, buat teman-teman yang udah diimpor pemasok, kalian Gudang depan tidak bisa ditemukan, J. cari datanya untuk open, terus unggah, lanjutkan, checklist Udah jangan aku lupa, terus dilanjutkan. Yang udah sampai impor pemasok, 6 data berhasil, sama nggak? Sama. Apa Kak? Gudang depan tidak ditemukan atau sudah dihapus. Berarti dia harus bikin gudang depannya. Input ulang ya? Berarti yang Kak Gita itu input ulang gudang depannya, Kak? Pas di bagian persediaan ya? Persediaan. Buat teman-teman yang impor pemasok udah Oke, sama belum ya 6 data berhasil diproses? Sudah sama Kak. Sudah ya. Nah, tadi buat Kak Gita itu kamu berarti belum input gudang depannya. Caranya itu ke persediaan, lalu ke gudang. ya. Nah, bisa di sini diinput depan. Gudang depan. Ketik gudang depan. Sorry. Gudang depan. Depan. Udah kayak gini? Udah. Oke, terus bisa disimpan. Sudah disimpan? Sudah. Bisa klik yang hijau-hijau yang di sini nih, di kursor saya. Hijau-hijau, klik. Apakah udah sama ada belakang, depan, dan utama? Iya, tapi di sini ada nama kata Sama ya, gudang berarti. depan, dihapus aja, Kak. Ada kenapa? Berarti di depannya ada 2, Tah? Iya, tapi tadi aku ngasih namanya gudang depan gitu tuh. Oh, jangan pakai Enggak gudang. depannya Berarti aja. gudang depannya, berarti tadi yang gudang itu kamu klik, yang gudang depannya kamu klik, terus kamu edit nih di Ya. sini gudangnya dihapus. Terus disimpan lagi. Bentar dulu. Sampai diskontrol ke laptop. Sudah tadi Gita ya? Tetap Kak, di sininya masih ada nama gudang depan. Kalau mau dihapus aja dong. Ini aja ya, dihapus aja dulu. Coba deh, sok tolong.
Udah Kak, cuma ada utama, belakang, sama depan. Nah, udah. Oke. Berarti Kalau udah tinggal ditutup aja gudangnya. terus coba Terus kamu coba lagi impor data. Caranya sama kayak tadi ya. Oke, bagi teman-teman yang udah, tadi kita udah masukin pemasok juga. Nah, di modul itu selanjutnya yang nomor 5 itu daftar aset tetap. Nah, di depan sini kan nggak ada daftar aset tetap ya. Jadi kita ke bagian sini, di samping kita cari aset tetap. ketiga dari bawah. Terus aset tetap lagi. Terus kita ke kategori aset. Kategori aset. Aset tetap, lalu ke kategori aset. Nah, di modul ini kategori asetnya bisa diketik manual ya. Ada tanah, terus nanti disimpan, ada gedung, terus disimpan, dan ada peralatan. Sudah sampai sini teman-teman? Apakah sudah sampai sini? Aku udah betul 12 ini udah keunggah. Udah 12 unggah, berarti kamu tinggal lanjutin tuh yang bawahnya daftar pelanggan Dan pemasok. Caranya sama aja, tapi file Excel-nya itu sesuai dengan namanya ya. Kalau daftar Excel-nya Oke, pelanggan ya ke makasih ya. pelanggan, kalau pemasok. Oke. Teman-teman yang di aset udah Oke. di input kategori asetnya tadi manual diketik. Sudah. ya. Oh, ada ya tiga-tiganya di bagian hijau-hijaunya. Sama kayak gini ada 3. Sama Kak. Oke. Oke, kalau udah bisa disilang aja. Lalu kita mulai masukin Excel asetnya. Caranya itu ke aset tetap lagi, terus ke aset tetap. Aset tetap, terus aset tetap lagi. Seperti terus impor data. Impor dari Excel. Masukin open, terus unggah, lanjutkan. Nah, di daftar aset tetap ini nggak ada checklist, nggak ada yang perlu di checklist di atasnya ya. Jadi dari tadi Itu 5 kalau aset dari tetap 5 masuknya Excel kemana itu. Kak? Aku kan udah semua. Oke, ke aset tetap tadi kamu harus input ketik dulu aset tetap ke kategori aset. Aset tetap. Fitur ketiga dari bawah. Di mana Kak? Terus ke kategori aset. Sebentar. Itu di mana? Di aset tetap. Ini Ambil tetap, kategori terus aset. kategori aset. Terus masukin tuh yang pertama kan ada tanah, masukin, diketik terus disimpan. Kalau udah masukin gedung, disimpan. Simpan. Gedung. Ya. Simpan lagi. Terus peralatan. Peralatan. Tanah, gedung, peralatan. Iya. Tanah, simpan, gedung, simpan, peralatan, simpan. Iya, tapi masing-masing ya nyimpannya. Oke.
Kalau udah bisa Terus? disilang, terus kamu ke aset tetap lagi. Ya, terus? Terus ke yang bagian hijau-hijau yang di pojok, Ya. lalu ke impor data yang kayak Ini kan logo ke aset unduh tetap dulu tadi kan, tuh aset yang tetap. Terus di sini kan masuk Aset tetap ke lagi. ininya tah, ke aset tetapnya. Iya, aset tetap lagi. Terus titik 3 Yang di hijau, pojok, terus klik logo download yang impor data tuh. mm, Udah belum yang ini impor data, terus impor dari ya, Excel. Nah, terus ya kamu udah. unggah unggah file Excel yang daftar aset tetap kayak yang tadi sebelum-sebelumnya tuh, sama aja. Sudahkah? Enggak di checklist tak kak? Nah, di sini terus kan udah unggah, terus lanjutkan. Nah, kalau di aset tetap itu tidak ada yang perlu di checklist konfirmasi data, konfirmasi impor datanya nggak ada checklistannya di sini. Jadi kita bisa lanjut aja. Oke, Ada 4 udah. data berhasil diproses. Sama nggak? Udah. 4 data berhasil. Ya, sama. Oke, kalau udah Sama. berarti kita udah selesai input datanya. Sekarang di halaman 1 yang ada neraca induk kontrolnya, di bagian atas itu perusahaan melakukan proses akhir bulan. Buat teman-teman ini fitur yang di depan ini bisa kalian hilangin dengan kalian checklist di bawah sini. Nih di bawah sini ya. Lihat kursornya ada di bawah kiri, pojok kiri. Ya. Nah, di checklist nanti hilang. Oke, sekarang kita mau proses akhir bulan, teman-teman. Ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Akhir bulan. Ini, yang warna hijau. Akhir bulan yang warna hijau. Perusahaan, lalu ke proses akhir bulan. Sesuaiin sama di modul bulannya. Bulannya bulan Desember, tahunnya 2022. Udah sama semua? Udah. Dolar Singapurnya juga sama ya kayak di modul 9.800. Ya. Udah ya sampai sini teman-teman bisa disimpan. Sampai ada hijau-hijau. Udah. Di X aja. Terus selanjutnya kita akan nyamain laporan keuangannya. Jadi kita ke daftar laporan, menu paling bawah, terus daftar laporan lagi. Di sini kita cari neraca induk kontrol. Bisa diklik. Sesuai tanggal di modul itu per 31 Desember 2022. Terus tampilkan. Lalu bisa disamain sama di modul teman-teman jumlah aset sama jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Coba buka slide yang kedua. Oke, jadi kalau yang sama itu kayak di modul itu 1.773.731.000. Nah, ini mungkin berbeda karena tadi kita ada coba
udah coba beberapa kali kan tadi masuk-masukin, jadi mungkin ketambah secara otomatis. Tapi yang benernya itu harusnya 1.773.731.000. Oke, samain sama yang di modul ya teman-teman. Ini kayaknya tadi karena kita beberapa kali masuk-masukin, jadi kelebihan. Boleh diulang Oke, dari jadi daftar untuk lapor nggak? apa? Boleh tolong diulang dari daftar laporan. Oke, boleh. Boleh. Jadi ini ditutup dulu ya. Caranya itu daftar laporan, klik daftar laporan lagi, terus cari tuh digulir ke atas, cari indeks kontrol neraca. Nah, terus per tanggalnya itu diganti 31/12/2022. Terus bisa Udah sampai sini belum? Udah. nah, Udah, terus tampilkan. tampilkan. Nah, ini nanti macam nih. Nanti kita tuh sesuaiin yang jumlah liabilitas dan ekuitasnya sama jumlah aset. Yang benar itu yang sesuai modul ya teman-teman. 1.773.731.000. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak kayak di modul? Beda. Sama Kak. Sama. Oke. Yang beda sama kayak yang di layar nggak? Nominalnya. Kebetulan aku di 1.793.141.000. Oke. Oke, mungkin karena tadi kita beberapa kali nyoba input-input Excel-nya, jadi ngaruh ke sini. Tapi nggak apa-apa, kita bisa skip aja, tutup aja. Tutup. Pertemuan hari. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di situ aja. Jadi besok next pertemuan kita udah mulai transaksi di fitur pembelian. Nanti untuk selanjutnya itu harap jaringannya diperhatikan juga ya, dikondisikan stabil, kalau bisa kuotanya juga diperhatikan. Terus teman-teman juga harap memperhatikan apa yang kita jelaskan supaya berjalan lancar kayak gitu. Diharapkan pertemuan besok mungkin nggak ada yang kayak satu-satu diarahin gitu ya. Jadi kayak diharapkan untuk memperhatikan dengan sesama karena kita punya keterbatasan waktu gitu kan. Ya, cuman 5 hari. Ya, Oke, Oke teman-teman, teman-teman jangan lupa untuk isi absensi ya. ada di kolom obrolan nanti. Tunggu aja. Nah, itu. Udah ada, boleh diisi absennya teman-teman semua. Diisi dulu ya. Ditunggu 5 menit. Kak, ini absennya sama yang yang ada di grup bukan? Eh, Oke, untuk linknya itu sama. Link apa sih? Link Absen. absennya. Setelah ini mau ada dokumentasi dulu ya teman-teman, jadi jangan keluar terlebih dahulu. Dan harap semuanya on cam.
Oke, teman-teman siap semuanya ya. Slide pertama, Ayo. boleh beri Beri kasih senyuman senyuman yang manisnya. terbaik. Ayo. Itu kakak cahaya ilahinya kak. Nah, Oke, boleh ya sebentar satu. ya. Jangan buka, harap berdekatan. Nah, 1, 2, 3. oke. Oke, slide kedua boleh. Yang kedua masih Slide ada yang kedua boleh ya off untuk cam. Untuk Tiara, Dwi, dan Rizka diharap on cam. siapa tuh itu kak? Siti Nurain. Eh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Itu kan punya kita. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Tiga. Harap on cam teman-teman. Ada Najwatus Sobihah, Siti Jainab, Dwi Febrianti. Oke. Oke, udah on cam. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Oke, sudah semuanya. Baik. Tutup. Udah keluar.